Bab 1671. Rahasia kolam suci. Aku masih terlalu lemah, juga tidak bisa membantu Erik Kin apapun. Melihat punggung belakang Erik Kin pergi, Ye Zun menarik napas dalam-dalam, matanya ada sedikit kehilangan. Ketika mereka bertiga bersumpah menjadi saudara, diri sendiri bagaimanapun adalah seorang kakak laki-laki, tetapi sekarang merasa seperti seseorang yang menyusahkan. Urusan keluarga sendiri, dia tidak bisa membantu, sebaliknya meminta Erik Kin tidak berhenti sibuk. Jika aku bisa memasuki kolam suci keluarga sekali, juga tidak perlu membiarkan Erik Kin sendirian menanggung semua tekanan. Ye Zun sangat kesal menghancurkan ruang dengan satu pukulan keras. Keluarga Ye sebenarnya juga adalah garis darah kuno, hanya saja berbeda dengan keluarga Qin yang mengandalkan tubuh Raja Qin untuk mempertahankan garis darah. Darah keluarga Ye relatif tipis, bahkan ada beberapa teknik leluhur, tidak bisa mengembangkan keluar. Oleh karena itu beberapa generasi berikutnya dari keluarga Ye yang kuat, menghabiskan akumulasi bahan keluarga Ye bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya, menghabiskan ribuan tahun membangun kolam suci keluarga Ye. Kolam suci ini cukup ajaib, asalkan memasuki, maka bisa mengubah darah orang-orang keluarga Ye, menyelesaikan disintegrasi diri sendiri, dan kultivasi juga akan meningkat karena hasilnya. Ye Zun dikarenakan bisa dipilih sebagai salah satu dari 3 pewaris, karena garis darah dia memiliki peluang perubahan yang sangat tinggi. Saat ini rumah inti keluarga Ye. Di depan sebuah kolam besar dengan radius 1 mil, beberapa pria berdiri tegak. Salah satu pria paruh baya berdiri di depan, mengenakan sebuah jubah brokat, berdiri dengan tangan di belakangnya. Para kultivator lainnya berada beberapa langkah di belakang pria itu, melihat ekspresi dia yang penuh kehormatan dan ketakutan. Orang ini sekarang adalah pengontrol sebenarnya dari keluarga Ye, Elvin Ye. Rambut Elvin Ye hitam tetapi pelipisnya sudah putih, pada saat ini matanya menatap kolam suci, mengungkapkan ekspresi sentuhan ingatan. Bawahan di samping memerintahkan kultivator lain, terus melemparkan berbagai barang berharga ke dalamnya. Dan seiring dengan berbagai harta karun yang penuh reiki mulai berefek, kolam suci juga berangsur-angsur berubah menjadi lebih dalam, bahkan di atas air kolam, ternyata seperti mendidih, muncul gelembung satu persatu. Di atas permukaan kolam, reiki semakin mengakar. Yengki, saat itu garis darah aku tidak cukup murni. Tidak dapat memasuki ke kolam suci, ini adalah penyesalan aku seumur hidup ini. Kali ini kolam suci dibuka, dan orang-orang yang bertarung dengan kamu semuanya telah dibasmi oleh aku, atau dikendalikan oleh aku, hanya kamu seorang terlibat, pasti harus sepenuhnya mengaktifkan garis darah kuno. Elvin Ye membuka mulutnya dan memerintahkan pemuda di sampingnya. Ayah tenang, tingkat kemurnian garis darah aku tidak buruk, pasti bisa menyempurnakan. Di mata Yengki Mo juga ada antusiasme yang tidak ada habisnya. Ayah hanya memiliki aku satu keturunan, dan setelah dia menyempurnakan meridian di kolam suci, juga secara alami akan menjadi seorang pewaris berikutnya. 3 hari kemudian, diri sendiri akan menjadi pewaris kepala rumah keluarga Ye, dapat digambarkan sebagai di dunia, kekuatan yang diri sendiri pegang sangat besar. Tetapi ayah, aku mendengar bahwa kolam suci terbuka, warnanya adalah hijau tua, mengapa kali ini malah adalah warna merah tua? Tanya Yengki Ye. Kali ini aku menggunakan harta karun yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun untuk membuat efek kolam suci lebih baik dan lebih kaya, bahkan adanya bantuan teman seiman ini. Yengki Ye melirik ke sisi lain. Hehe, kepala rumah keluarga Ye sungkan, membantu keluarga Ye kalian, juga adalah membantu partai Jihuo kami sendiri, tentu saja kami harus berusaha melakukan yang terbaik. Pria yang diselimuti di dalam jubah hitam mengeluarkan suara tertawa ringan. Tetapi ketika masalah debu mereda, kepala rumah keluarga Ye jangan lupa janji sebelumnya. Tenang
saja. Masalah mencari api suci, serahkan di badan keluarga Ye aku. Termasuk api keabadian super wilayah timur kalian yang hilang. Keluarga Ye aku juga memiliki beberapa kontak di wilayah timur, bisa mensuplai kalian mencari. Mengenai Partai Jihuo, kelak adalah sekte atas keluarga kami. Keluarga Ye mematuhi semua perintah ketua. Yengki Ye tersenyum. Begini paling bagus, kolam suci telah selesai disempurnakan. Aku menggunakan api suci untuk menghilangkan kotoran di dalamnya. Jika tidak ada masalah aku pergi dulu. Pria berjubah hitam tersenyum dan memberi hormat lalu pergi. Ayah, apakah kelak keluarga Ye kita benar-benar harus mematuhi Partai Jihuo itu? Pihak lawan adalah iblis, takutnya kelak akan ada banyak masalah. Setelah pria itu pergi, Yengki Ye berkata dengan sedikit tidak rela. Hanya menghadapi dulu saja. Yengki Ye mencibir, mengganti transmisi suara berkata, Yengki, kekuatan Partai Jihuo adalah lebih besar dari keluarga Ye aku, jadi kali ini kamu memurnikan garis darah. Tidak hanya harus mencapai yang terbaik, juga harus mendapatkan harta karun berharga di bawah air. Apakah mengerti? Harta karun berharga di bawah air. Ayah, kamu mengatakan bahwa di dasar kolam suci, masih ada harta karun berharga. Jantung Yengki Ye berdebar kencang, dia belum pernah mendengar ada harta karun di bawah kolam suci. Bahkan kolam suci adalah tanah harta yang dibangun oleh keluarga Ye selama ribuan tahun. Harta karun berharga yang diletakkan di bawah air, harta karun level apa itu? Berita ini telah menyebar selama ribuan tahun. Setiap kali kolam suci dibuka, akan ada orang dalam keluarga yang melihat cahaya bersinar di dasar kolam. Aku mendengar bahwa kepala rumah keluarga Ye waktu itu pernah secara tidak sengaja mendapatkan sebuah harta karun yang luar biasa, tetapi takut ditemukan oleh kepala wilayah di wilayah utara pada saat itu, akan menimbulkan krisis genosida keluarga Ye, jadi secara khusus menyegel barang tersebut di dasar kolam suci. Yengki Ye berkata dengan suara yang dalam, tetapi karena sudah lewat sangat lama, bagian bawah segel telah rusak. Itu sebabnya orang-orang yang memasuki kolam suci dapat melihat beberapa petunjuk. Mungkin bukan tanpa alasan. Setelah kamu turun, berusaha mendapatkan benda ini, jika ini benar-benar sebuah harta karun, keluarga Ye kita juga akan memiliki modal untuk melawan Partai Jihuo. Mengenai kepala wilayah dari wilayah utara, seseorang yang tidak berguna, meskipun setelah itu tahu bahwa kita memiliki harta karun, dia juga belum tentu berani datang mengambilnya. Ayah, kamu jangan khawatir, tidak peduli harta karun apa yang ada di bawah air ini, aku pasti akan membawa dia keluar. Yengki Ye juga sebuah ekspresi yang sangat mendambakan. Ayah mempertimbangkan adalah keluarga, tetapi ketika mendapatkan harta karun ini, diri sendiri di waktu pertama telah mengorbankannya, maka itu adalah harta karun berharga diri sendiri. Di saat Yengki Ye ayah dan putra menantikan 3 hari kemudian, Eric Qin juga mengendarai kapal terbang cahaya ungu, datang ke paviliun Jubao di luar kota Ye. Kota Ye tidak besar, jadi tempat paviliun Jubao ini, skalanya juga relatif kecil. Eric Qin berjalan masuk ke paviliun Jubao, juga tidak punya pikiran lain, langsung menemukan bertanggung jawab kultivator, mengeluarkan token VIP diri sendiri. Melihat tingkat token bintang 4, kultivator wanita yang bertanggung jawab ini langsung sangat terkejut, sikapnya berubah menjadi sangat menghormati. Bagaimanapun kota Ye hanyalah sebuah kota kecil di wilayah utara, tamu terhormat seperti Eric Qin ini, bagi mereka benar-benar jarang bertemu di paviliun Jubao sini. Bahkan kultivator wanita sendiri juga tidak memiliki kualifikasi untuk menerima, melainkan merekomendasi Eric Qin kepada penatua yang bertanggung jawab atas tempat ini, juga sama adalah seorang kultivator wanita. Kultivator wanita ini kelihatannya berusia sekitar 30 tahun, memiliki pesona dewasa, wajah dan penampilan juga adalah terbaik.
Merekomendasi Erikin ke dalam ruang VIP, wanita lalu mengatur bawahan menyajikan teh spiritual. Gadis kecil Rosalie menyapa teman seiman, tidak tahu tamu terhormat datang kemari, apa yang ingin Paviliun Jubao kami lakukan. Wanita itu tersenyum dan berkata, aku mendengar bahwa Paviliun Jubao kalian selain menjual dan membeli berbagai macam harta karun, juga menyediakan layanan lain, seperti pembuatan pupet, apakah tempat ini bisa membuatnya? Erikin menyesap teh spiritual, lalu langsung berkata ke intinya. Teman seiman mau membuat pupet, tidak tahu pupet level seperti apa. Ketika berbicara tentang masalah serius, Rosalie juga menyimpan senyuman, mulai berkata dengan sungguh-sungguh. Pupet yang fase transendensi tingkat 5 ke atas, kata Erikin. Tingkat yang begitu tinggi, jika begitu apakah teman seiman punya gambar? Tentu saja, tidak peduli gambar atau semua bahan yang diperlukan, aku dapat membawanya sendiri, tetapi aku membutuhkan kultivator Paviliun Jubao kalian, membantu aku membuat komponen-komponennya. Erikin berkata dengan jujur. Bersambung.